Nyetatuslah dalam bentuk sebuah cerita. Lagi-lagi Mbak San membahas tentang kata story yang terdiri dari huruf S-T-O-R-Y. Teman-teman sudah sadar ya tadi di poin pertama bahwa story itu adalah cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mbak San di sini. Semoga teman-teman selalu dilimpahkan rezekinya dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kali ini Mbak San ingin berbagi nih ya, karena sepengalaman Mbak San nih, kalau misalnya Anda memiliki kontak WhatsApp ribuan ya, kalau misalnya Anda tidak mengoptimasinya sama sekali ya, jadi percuma dong ya, kontak ribuan Anda itu seperti terbuang secara sia-sia. Jadi gimana nih tipsnya biar kita bisa meng-story ya, dan juga bisa langsung closing dari story WhatsApp tersebut ya. Simak baik-baik tipsnya ya, jangan sampai teman-teman lewatkan sedikit pun. Oke, jangan lupa dulu untuk mensupport channel ini. Teman-teman bisa langsung klik channel ya, Sania Latifah, kemudian teman-teman langsung klik subscribe, like, komen ya. Di situ kalau misalnya teman-teman ada request materi selanjutnya, biar Mbak San makin bersemangat nih berbagi tips-tips jualan ya untuk Anda semua calon ya, para seller yang ingin banget ya jago jualan hanya melalui media online saja. Oke? Tips yang pertama, teman-teman harus menyadari bahwa yang namanya story itu adalah terdiri dari huruf S, T, O, dan R-Y ya. Teman-teman itu harus sadar bahwa story itu adalah artinya bercerita, cerita. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin nyetatus di WhatsApp, ya otomatis harus dalam bentuk cerita. Mau semales apapun Anda, pokoknya yang namanya story itu ya teman-teman juga harus sadar bahwa story itu adalah cerita. Sekali lagi tanamkan ke benak Anda bahwa story itu adalah cerita. Oke? Jika teman-teman sudah paham di poin pertama ini, teman-teman tinggal simak lagi tips berikutnya di tips kedua. Nah, lanjut tips yang kedua, nyetatuslah dalam bentuk sebuah cerita. Lagi-lagi Mbak San membahas tentang kata story yang terdiri dari huruf S-T-O-R-Y. Teman-teman sudah sadar ya tadi di poin pertama bahwa story itu adalah cerita. Jadi teman-teman lanjut ke tips kedua itu bahwa teman-teman harus menyetatus status WA tersebut dalam bentuk sebuah cerita. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ya mendesain story tersebut di Canva terlebih dahulu atau dimanapun, teman-teman bisa editnya, bisa desainnya, terus kemudian teman-teman dengan sekreatif mungkin teman-teman bercerita di dalam gambar tersebut, itu bahkan akan lebih bagus ya jika teman-teman men-story WhatsApp tersebut dalam bentuk cerita. Contoh kecil nih seperti yang Mbak San statuskan ya di dalam WhatsApp admin di sini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan mau sedikit cerita boleh. Nah, terus di sini juga jadi suatu hari ada seorang wanita yang perasaannya merasa sangat tersakiti. Nah, kemudian terus dilanjut gitu ya. Nah, ini bercerita. Kita bercerita menceritakan seseorang wanita, tapi sambil kita posting baju Latifahnya ini ya, seperti yang Mbak San lakukan di story Latifah ID ini ya. Nah, ini seperti ini nih. Terus tuh jadi bersambung, bikin penasaran, next gitu ya. Jadi bikin orang kepo gitu ya. Ini nah termasuk yang namanya status bersambung, jadi bikin orang kepo. Nah, setelah diakhiri dengan quotes dan juga nasihat, barulah kita bisa berjualan. Nah, seperti ini. Nah, bagi yang pengen gamis detailnya, klik link di bawah ini ya teman-teman gitu. Nah, jadi seperti itu ya status bersambung atau story ya. Pokoknya kita tuh nyetatus layaknya kita emang lagi ngobrol sama
calon penonton ya. Jadi teman-teman itu memang harus benar-benar bercerita sebagaimana teman-teman cerita dengan teman Anda di samping Anda ya saat Anda cerita gitu. Nah, jadi orang yang sedang menonton itu jadi bisa terbawa gitu emosinya, bisa terbawa storytelling Anda. Jadi dalam hal apa ya namanya tuh, jadi dalam benak mereka itu seperti terbayang-bayang oleh produk Anda. Jadi insya Allah kalau misalnya Anda rutin edukasi dalam bentuk cerita ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jadi nanti ketika mereka sudah memiliki uangnya, sudah memiliki budgetnya, kemudian Anda terus continue gitu ya untuk mengstatus produk tersebut, kemudian terus mengedukasinya ya. Jadi ketika mereka ada uang, ketika mereka udah bener-bener naksir banget, udah bener-bener siap, nah mau nggak mau mereka akan ingat Anda, dan kemudian akhirnya mereka bakalan order produk Anda langsung di story tersebut. Jadi teman-teman jangan bosan untuk bercerita dalam story. Atau misalnya ini ada sedikit tips, teman-teman kan nyetatus di dalam Facebook juga, misalnya kan di Facebook itu pasti teman-teman bercerita juga ya, nggak asal posting gambar kemudian posting juga di WhatsApp dengan tumpukan gambar sampai titik-titik-titik gitu. Itu jadinya tidak ada emosi yang dijual gitu ya dalam produk tersebut. Jadi teman-teman kalau misalnya tips ya biar teman-teman nggak merasa berat, teman-teman tinggal nyetatus dulu tulisan story di Facebook ya, bercerita di Facebook, kemudian status yang ada di Facebook tersebut tinggal teman-teman potong, kemudian ditempel di story WhatsApp tersebut. Nanti akan bahasan demokan ya, akan bahasan contohkan di slide berikut ini. Oke.
Nah, kemudian lanjut ke tips yang ketiga, teman-teman bisa membuat status bersambung. Jadi yang namanya kita ya, misalnya sedang mendengar cerita seseorang atau sedang mendengar cerita sahabat kita. Penasaran gak sih kalau misalnya dia itu buat cerita tersebut tuh bersambung? Atau misalnya kita sedang mengikuti public figure, kemudian ternyata akhir dari cerita tersebut ternyata bersambung. Pasti penasaran banget kan ya? Nah, bagaimana jika kita praktekkan tips tersebut di dalam saat kita berjualan gitu ya. Jadi gimana caranya biar orang-orang tuh penasaran dengan produk kita? Oke, lanjut ke tips yang keempat. Jadwalkan produk Anda. Kalau misalnya Anda memang adalah penjual palu gada. Apa sih palu gada itu? Apa yang lu mau gue ada ya. Kan ada tuh istilah seperti itu dalam jualan online ya. Jadi apa aja yang Anda jual itu ada. Nah, gimana caranya biar teman-teman audiens yang sedang menonton story WhatsApp Anda itu memang benar-benar merasa teredukasi ya. Jadi teman-teman harus jadwalkan nih. Nah, misalnya hari Senin ya, Anda jualan home dress ya. Oke, hari Senin teman-teman tinggal woro-woro di story WhatsApp begini, assalamualaikum sahabat Latifah semua ya, bagaimana kabarnya nih. Nah, kemudian teman-teman tinggal di slide berikutnya, hari ini jadwalnya kami share produk home dress ya. Oke, jangan lupa order dan kepoin di slide berikutnya ya teman-teman. Nah, itu mereka bakalan penasaran, wah home dress apa lagi nih yang mau di share sama tim Latifah nih. Oke, kita kepoin satu persatu. Nah, kemudian setelah di share sama tim Latifah, nah itu dalam bentuk bercerita gitu. Nah, kemudian mereka tuh bakalan, oh ini ternyata produk ini ternyata Latifah punya. Kemudian nanti setelahnya ada lagi. Nah, jadi kalau misalnya dalam bentuk cerita itu benar-benar sangat menggugah selera belanja online mereka. Jadi mau nggak mau mereka tuh bakalan langsung klik order ketika mereka cocok motif dan juga modelnya. Apalagi setelah tahu harganya ya. Kalau misalnya mereka sudah merasa teredukasi, mau produk mahal apapun yang Anda jual, pastinya mereka bakalan kebelet beli gitu ya, kalau misalnya memang produk tersebut adalah sangat terbatas jumlahnya ya. Teman-teman jadi sudah paham kan? Nah, lanjut lagi, misalnya hari Selasa jualan gamis set, kemudian hari Rabunya jualan mukena, hari Kamis misalnya jualan sepatu, hari Jumat jualan apapun pokoknya. Kalau misalnya Anda jualannya palu gada, pokoknya wajib ada jadwal postingannya biar semua produk bisa kebagian Anda posting di story. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke tips yang kelima. Nah, di tips yang kelima ini teman-teman harus bener-bener full interaksi. Caranya sudah tentu Anda harus rajin banget balesin story mereka satu persatu. No interaksi, no transaksi. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin banget langsung closing, jadi usahakan ya seluruh kontak yang sudah masuk ke dalam WhatsApp Anda gitu ya, itu yang memang harus bener-bener Anda naikkan ke hot market karena sudah masuk loh, sayang loh. Jadi di level marketing itu kan ada 3 level ya. Yang pertama cold market, itu bener-bener masih dingin, belum kenal dengan Anda. Kemudian yang kedua warm market ya, jadi itu bener-bener sudah hangat gitu ya. Jadi mereka udah bener-bener kenal tapi belum mau untuk membeli produk Anda. Nah, kalau yang di tingkat ketiga itu adalah hot market, jadi mereka sudah membeli, sudah bahkan ingin gitu ya, ada perasaan membuncah untuk segera belanja gitu ya di all shop Anda. Nah, itu jadi teman-teman harus melewati tahap tersebut ya. Jadi biar teman-teman tuh closingnya tuh bener-bener kalau misal ada produk terbaru lagi, jadi closing terus-menerus, dan itu Anda lakukan secara continue. Nah, setelah sudah di tahap hot market tersebut, teman-teman tinggal cemplungin mereka ke dalam sebuah kolam grup WhatsApp. Nah, itu jadi enak. Kalau misalnya teman-teman sudah memiliki grup WhatsApp, teman-teman tinggal mancing gitu ya, istilahnya seperti itu kan. Kalau misalnya teman-teman sudah memiliki grup, itu istilahnya adalah orang-orang yang memang sudah benar-benar membeli produk Anda. Nah, itu kalau misalnya ada produk lagi yang terbaru itu tuh kemudian Anda share, nah itu udah nggak perlu diragukan lagi gitu ya, mereka udah kenal dengan Anda. Jadi kalau misalnya Anda jualan apapun, mereka insya Allah ya, izin Allah bakalan beli produk Anda, apalagi kalau edukasinya itu bagus banget ya.
Nah, kemudian lanjut ke tips yang keenam, teman-teman itu memang harus benar-benar interaktif dalam menyambut mereka ketika mereka bertanya, ketika mereka hanya memuji gitu ya. Jadi teman-teman harus terus membalas mereka ya. Jadi ya seperti layaknya kita bertemu dengan seseorang saat kita berjalan, misalnya hai, assalamualaikum, ya waalaikumsalam, misalnya ada yang memuji, masya Allah produknya bagus banget ya, iya alhamdulillah mbak saya, doakan ya moga jualan kami laris manis. Seperti itu loh, teman-teman bisa terus interaktif dalam menjawab chattingan atau menjawab balasan gitu ya dari story yang sudah kita post gitu ya. Jadi biar kita bener-bener interaktif ya, biar mereka tuh merasa oh ini ternyata sambutan dari Latifah hangat sekali, masya Allah ya. Jadi merasa nggak ada yang pokoknya bener-bener sangat dirindukan gitu ya postingan story Anda. Jadi mereka bakalan kepo terus ya dari hari ke hari. Bahkan kalau misalnya mereka ada produk yang bener-bener ditaksir gitu ya sama mereka, pasti insya Allah mereka bakalan ikutan beli juga. Nah, kemudian tips yang ketujuh yang terakhir adalah teman-teman itu harus berusaha semaksimal mungkin untuk ramah ya. Jadi kalau misalnya Anda jualan produk yang sama dengan teman-teman Anda, coba lontarkan pertanyaan ini di dalam benak Anda gitu ya. Kenapa sih mereka itu mau beli atau order gitu ya kepada Anda gitu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar bertanya seperti itu ya. Jadi gimana sih biar mereka ya, orang-orang tersebut hanya ingin membeli, hanya ingin berbondong-bondong membeli produk yang sama dengan teman-teman Anda jual gitu ya. Jadi itu belinya hanya ke Anda saja gitu. Itu kenapa gitu ya, apa sebabnya? Itu makanya teman-teman harus jawab pertanyaan tersebut. Jadi teman-teman tinggal di list, misalnya saya ini ramah banget, saya ini fast respon, dan lain-lain. Pokoknya itu teman-teman buat list tuh ya, kenapa sih harus belinya hanya ke Anda saja. Nah itu teman-teman harus menjawab pertanyaan itu. Kemudian teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Nah jadi teman-teman bisa list nih ya, kira-kira apa aja sih jawaban dari pertanyaan tersebut. Kira-kira kenapa sih harus membeli produk tersebut di Anda gitu ya. Oke, jadi teman-teman bisa list jawabannya di kolom komentar di sini ya. Jadi itu bisa jadi buat bahan koreksi Anda ya, biar mereka itu bisa terus langganan di online shop Anda. Oke, segitu dulu sharingan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini sangat bermanfaat dan bisa membuka wawasan Anda. Jadi teman-teman jangan pernah lelah untuk belajar, kemudian cari tahu dan langsung praktekin ya, biar teman-teman bisa langsung ahli dalam jualan tersebut ya. Misalnya teman-teman ingin fokus di dalam Facebook dulu, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman ingin mengoptimasi Instagram juga silahkan ya, tidak ada masalah. Kalau misalnya teman-teman ingin sekali ya mengoptimasi WhatsApp ya, jadi teman-teman udah punya kontak WhatsApp banyak banget nih sampai ribuan. Terus teman-teman bingung ingin mengoptimasinya seperti apa, coba aja 7 langkah ini ya. Kemudian teman-teman rutinkan selama 3 bulan berturut-turut. Kalau misalnya ada hasilnya, silahkan berkomentar di YouTube ini. Jadi teman-teman gimana progresnya setelah menyimak ilmu dari channel Mbak San ini. Semoga bermanfaat. Segini dulu. Semoga teman-teman bisa langsung praktekin dan kabari ya hasilnya kalau misal teman-teman sudah berhasil. Semoga bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Mbak San lagi pakai set Hulwa dari Latifah. Dadah.